Indonesia bungkam Oman, sejumlah rekor tercipta. Tampil melawan Oman, Matthew Baker ciptakan sejarah baru di Timnas Indonesia. Liverpool perkenalkan Andoni Iraola sebagai pelatih baru. Halo, selamat pagi pemirsa, salam Sport One. Senang sekali saya Laura Luis akan menemani Anda mengawali akhir pekan dengan program Kabar Arena Pagi. Hari ini 6 Juni 2026 yang akan menyajikan informasi menarik dari dunia olahraga yang sayang untuk Anda lewatkan. Langsung saja kita awali dari laga FIFA Matchday. Timnas Indonesia berhasil mematahkan rekor buruk dan sukses mengalahkan Oman. Tim nasional Indonesia berjumpa Oman dalam FIFA Matchday yang berlangsung di Gelora Bung Karno Jumat malam. Indonesia penasaran karena sudah lama tak bisa mengalahkan Oman di berbagai kesempatan. Dipimpin oleh Rizky Ridho, pasukan Garuda langsung menggebrak pertahanan lawan. Lewat 10 menit, berawal dari tendangan bebas Nathan, bola berhasil disundul sempurna oleh Justin Hubner, 1-0 untuk Indonesia. Lebih sering bisa kita manfaatkan saat ini adalah keunggulan postur yang dimiliki oleh para pemain timnas, dan kita lihat di sini bagaimana hal itu. Kevin Dix kembali pemirsa. Gol tersebut meningkatkan rasa percaya diri pasukan John Hartman. Mereka terus memberikan tekanan kepada setiap pemain Oman. Serangan balik cepat membuat Oman kelabakan. Di pertengahan babak pertama, Ole Romeni lolos dan sukses menggetarkan gawang Oman 2-0. Iya, hasil dari immediate pressing lebih cermat. Oman sempat memiliki kesempatan untuk merapatkan jarak. Tapi tendangan penalti Hatem Al-Rusahdi berhasil diredam oleh Emil Audero dengan kebilang. Dia sudah pakai power loh tadi. Iya, dia memang Doni mencoba gerakan cut inside. Di babak kedua, sejumlah rotasi dilakukan oleh John Hartman, tapi hal itu tidak mengurangi daya dobrak Indonesia. 10 menit sejak awal babak kedua, sebuah serangan Indonesia membelah pertahanan Oman. Usaha kedua Ragnar Oratmangun berhasil membobol gawang Oman 3-0. Oman perlahan lebih berani menyerang, namun penampilan para pemain Indonesia sudah terlanjur solid. Pasukan Garuda sukses melibas Oman. Berpikir terlalu lama dan kembali memberikan. Timnas Indonesia bermain apik saat menundukkan Oman. Beberapa di antaranya menjadi sorotan. Timnas Indonesia bermain luar biasa saat menundukkan Oman dengan skor 3-0. Semua pemain tampil dengan kondisi terbaik, beberapa di antaranya tampil menonjol. Pemain pertama yang berhasil mendapat apresiasi adalah penyerang tengah Ole Romeni. Setelah sempat cedera sangat lama dan kemudian harus merasakan pahitnya degradasi bersama Oxford, Ole ternyata tetap berkembang sangat baik secara individu. Ole Romeni terus menemukan permainan terbaiknya bersama tim nasional Indonesia. Pergerakannya mampu mengacaukan tembok pertahanan Oman. Ole kemudian juga sukses merobek gawang Oman melalui open play yang bagus. Sejauh ini, Ole Romeni telah mencetak 5 gol untuk timnas Indonesia, masing-masing ke gawang Australia, Bahrain, Cina, Saint Kitts and Nevis, dan Oman. Sementara itu, pemain kedua yang juga patut mendapat pujian malam ini adalah kiper Emil Audero. Mirip dengan Romeni, perjalanan Emil musim ini tidak terlalu bagus. Kendati tampil solid, namun klub yang dibelanya, Cremonese, juga harus turun kasta musim depan. Emil mampu tampil tenang, terutama saat menghalau umpan-umpan pemain Oman. Momen terbaiknya adalah ketika menghalau sepakan penalti Hatem Al-Rusahdi. Meski menang dengan skor 3-0 atas Oman, pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta anak asuhnya tak jemawa. Sementara kiper Emil Audero mengaku kemenangan Garuda berkat kerja keras semua pemain.
Pelatih timnas Indonesia John Hartman meminta anak asuhnya tetap rendah hati meski berhasil menumbangkan peringkat 79 FIFA Oman dengan skor mencolok. John Hartman menilai masih banyak aspek yang perlu dibenahi timnas Indonesia. Yeah, I think always in these moments it's just about staying humble. You keep your feet on the ground and you look at the opportunities where it wasn't that good tonight. That's unfortunately the curse of a coach. We see the good, but we also see where we have to improve, and I can't. Sementara itu, meski berhasil menepis tendangan penalti Oman, kiper timnas Indonesia Emil Audero mengaku kemenangan Garuda berkat permainan seluruh pemain. Emil menambahkan sudah selayaknya timnas Indonesia menetapkan standar tinggi ke depannya. Most important game is always the next one, so I want to just make a compliment to all the team, to all the players, to the team, but as many times we said also in our meeting, we have to set our standard higher, and we're here for that because our target for sure it's the qualification for the World Cup in 4 years. To get there, we have to go through this moment. Indonesia akan kembali melakoni FIFA Matchday Selasa 9 Juni 2026 menghadapi peringkat 101 Mozambik. Dari Jakarta, Putri Lestari, Junaidi Ahmad, TV One mengabarkan. Sejumlah fakta menarik turut mengiringi keberhasilan Indonesia menundukkan Oman. Ada apa saja? Berikut informasinya. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan meyakinkan atas Oman di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta dengan skor 3-0. Kemenangan tersebut sekaligus menyudahi puasa kemenangan Garuda atas Oman. Indonesia mengakhiri rekor buruk tak pernah menang atas Oman selama 38 tahun. Sebelumnya, Indonesia terakhir kali menang atas Oman terjadi di Kings Cup tahun 1988 dengan skor identik 3-0. Kemenangan Indonesia atas Oman di GBK Senayan Jakarta 5 Juni 2026 membuat rekor pertemuan Indonesia atas Oman menjadi seimbang. Total Indonesia telah bertemu Oman sebanyak 7 kali dengan hasil Indonesia menang 3 kali. Imbang 1 kali dan kalah 3 kali. Laga Indonesia menjamu Oman di GBK Senayan 5 Juni 2026 menjadi momen bersejarah bagi pemain muda Matthew Baker. Di laga tersebut, Matthew Baker menjalani debut bersama timnas Indonesia senior. Ketika masuk menjadi pemain pengganti di menit ke-80 menggantikan Kapten Rizky Ridho. Di laga debutnya, Matthew Baker langsung memecahkan rekor pemain timnas Indonesia termuda dengan usia 17 tahun 23 hari. Sebelumnya pemain timnas Garuda dipegang Arkan Kaka pada usia 17 tahun, 3 bulan, 7 hari di PLFF 2024. Laga antara Indonesia menjamu Oman Jumat malam kembali menjadi pembuktian bagi penyerang timnas Indonesia Oleh Romeni di kandang. Oleh Romeni berhasil menyumbang 1 gol dalam kemenangan Indonesia yang berkesudahan dengan skor 3-0. Stadion utama Gelora Bung Karno tampaknya menjadi tempat favorit bagi Ole untuk mencetak gol bersama timnas Indonesia. Dari total 5 gol bersama Garuda, 4 gol Oleh Romeni diantaranya dicetak di GBK. Dengan peringkat 79 FIFA, Oman menjadi tim kedua dengan peringkat tertinggi FIFA yang pernah dikalahkan Indonesia. Tim peringkat tertinggi FIFA yang pernah dikalahkan Indonesia yaitu Arab Saudi saat kualifikasi Piala Dunia pada 19 November 2024. Saat itu Arab Saudi duduk di peringkat 56 ranking FIFA. Kemenangan meyakinkan Indonesia atas Oman dengan skor 3-0 membuat peringkat Indonesia di ranking FIFA naik signifikan. Indonesia naik 4 peringkat dari posisi 22 ranking FIFA ke peringkat 118 ranking FIFA.
Menang atas peringkat Oman yang berada di peringkat 79 ranking FIFA, Indonesia berhasil mengumpulkan tambahan 6,56 poin. Total, Indonesia kini mengemas 1.151,45 poin FIFA. Kemenangan 3-0 memutus rekor buruk Indonesia yang tak pernah menang dalam 38 tahun terakhir atas Oman. Tak hanya itu, kemenangan tersebut juga membuat rekor pertemuan Indonesia melawan Oman menjadi seimbang. Oman merupakan lawan yang cukup sering berjumpa Indonesia. Di era 80-an, Indonesia masih mendominasi Oman. Dalam 2 pertemuan di Piala Raja Thailand, pasukan Garuda menang meyakinkan. Tapi di tahun 2000-an, kekuatan bergeser. Oman mulai bisa mengalahkan Indonesia. Di ajang-ajang kualifikasi Piala Asia di tahun 2009 dan 2010, Indonesia juga tak mampu menang atas Oman. Di pertemuan pertama keduanya bermain imbang tanpa gol. Lalu saat bermain di Jakarta, Boas dan kawan-kawan harus menyerah 1-2. Laga itu bahkan tak bisa dilupakan karena salah seorang supporter masuk ke lapangan dan berusaha untuk menjebol gawang Oman. Di laga persahabatan tahun 2021, pasukan Sinteyong dipaksa menyerah 1-3 atas Oman. Usai penantian 38 tahun tanpa kemenangan, Garuda akhirnya kembali membungkam Oman saat melakoni FIFA Matchday 5 Juni 2026. Anak asuh John Herdman menang meyakinkan 3-0 atas Oman di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Pemirsa, kita beralih ke uji coba jelang Piala Dunia 2026. Tuan rumah Meksiko memperlihatkan kehebatannya saat menggelar laga uji coba melawan Serbia. Sementara Republik Ceko berhasil raih kemenangan atas Guatemala. Meksiko menghadapi Serbia di Estadio Nemesio 10. Tampil disiplin sejak awal, Meksiko justru tertinggal lebih dulu di menit ke-19 melalui aksi Petar Stanic. Serbia 1, Meksiko 0. Butuh 15 menit bagi Meksiko untuk membalas ketertinggalan melalui gol Johan Pasquez. Bahkan The Sombrero setelah Stepan Bukenak mencetak gol bunuh diri. Meksiko 2, Serbia 1 menutup jalannya babak pertama. Di babak kedua, Meksiko tampil lebih menekan dan membuat 3 gol beruntun melalui Raul Jimenez, gol bunuh diri Adam Afdik, serta gol Luis Sanchez. Hasil akhir, Meksiko 5, Serbia 1. Di pertandingan lainnya, Republik Ceko tampil impresif saat berjumpa Guatemala. Penyerang Bayer Leverkusen, Patrick Schick, membuka keunggulan wakil Eropa tersebut. Republik Ceko 1, Guatemala 0. Guatemala berhasil bangkit. William Pazardo membuat gol penyeimbang. Di babak kedua, Ceko meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya Thomas Corey berhasil kembali membawa timnya unggul. Gol Denis Wyszynski 10 menit jelang pertandingan usai memantapkan keunggulan Ceko menjadi 3-1 atas Guatemala. Timnas Norwegia langsung menggelar latihan setibanya di Amerika Serikat jelang Piala Dunia 2026. Menariknya, Timnas Norwegia sempat melakukan sesi foto ala Viking sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Timnas Norwegia tiba di Greensboro, Carolina Utara, Amerika Serikat yang akan menjadi markas mereka selama fase grup Piala Dunia 2026. Setelah menempuh perjalanan panjang, skuad asuhan Ståle Solbakken memulai program adaptasi dan latihan perdana di kawasan Greensboro. Namun bukan hanya kedatangan mereka yang menjadi sorotan. Sebelum bertolak ke Amerika Serikat, Timnas Norwegia lebih dulu menyita perhatian publik lewat sesi foto resmi yang tak biasa.
Alih-alih mengenakan jas formal seperti kebanyakan tim peserta Piala Dunia, Erling Haaland dan rekan-rekannya justru tampil mengenakan kostum Viking lengkap. Dengan latar belakang pegunungan bersalju khas Norwegia, para pemain berpose layaknya para pejuang Viking yang siap berlayar menuju petualangan besar. Pemilihan tema Viking ini bukan sekedar gimmick. Bangsa Viking merupakan leluhur rakyat Norwegia yang dikenal sebagai penjelajah dan pelaut ulung. Bahkan catatan sejarah menyebut para Viking telah mencapai Amerika Utara, tepatnya di Newfoundland, Kanada, jauh sebelum Christopher Columbus menemukan benua Amerika pada tahun 1492. Kini dengan motivasi yang sama, timnas Norwegia ingin meraih sukses Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat. Sesi foto spesial ini sekaligus menandai momen bersejarah bagi Norwegia yang akan kembali tampil di Piala Dunia setelah absen selama 28 tahun, sejak terakhir kali tampil pada edisi 1998. Dengan generasi emas yang dipimpin Erling Haaland dan Martin Odegaard, Norwegia kini bertekad menulis sejarah baru di Amerika Serikat. Liverpool perkenalkan Andoni Iraola sebagai pelatih baru. Kabarnya hadir saat lagi pemirsa, jadi kemana-mana ya. Datang ke Anfield setelah sukses bersama Bournemouth di musim lalu. Liverpool resmi mengumumkan penunjukan Andoni Iraola sebagai pelatih baru mereka. Pelatih berusia 43 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun yang akan mengikatnya di Anfield hingga Juni 2028. Iraola menjadi pelatih utama manajemen Liverpool untuk menggantikan Arne Slot. Arne Slot sendiri baru saja dipecat Liverpool pekan lalu meski sempat memberikan gelar juara di musim 2025-2026. Direktur olahraga Richard Hughes disebut memiliki peran besar dalam proses penunjukan Andoni Iraola, mengingat keduanya pernah bekerja sama saat masih di Bournemouth. Sebelum menerima tawaran Liverpool, Iraola sukses membangun Bournemouth tepat satu tingkat di bawah Liverpool. Peringkat tersebut membuat Iraola membawa Bournemouth mengamankan tiket ke Liga Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Jangan memilihnya untuk memimpin era baru di Anfield. Meski demikian, statistik Iraola selama menangani Bournemouth ternyata tidak terlalu istimewa. Kemenangan, melainkan juga dari kemampuannya membangun identitas tim dan mengembangkan potensi pemain. Menariknya, Iraola memang dikenal lebih menyukai kontrak jangka pendek dalam karir kepelatihannya. Ia percaya hubungan antara klub dan pelatih harus dibangun berdasarkan hasil dan kepercayaan yang harus dipertahankan. Kini Iraola dikabarkan juga akan membawa beberapa staf lamanya di Bournemouth ke Liverpool. AFF rampung menggelar undian Asian Club Championship 2026-2027. Dua wakil Indonesia masuk dalam grup neraka. Ada siapa saja calon lawan Persib dan Borneo FC? Menjadi dua tim terbaik dari kompetisi Liga Super Indonesia musim lalu, Persib Bandung dan Borneo FC berhak mewakili Indonesia dalam turnamen sepak bola antar klub Asia Tenggara atau dikenal dengan ASEAN Club Championship. Dalam undian yang dilakukan di Jakarta Jumat siang, Persib Bandung akan bergabung dengan grup yang sangat menantang, yakni Grup B. Persib sudah ditunggu oleh Raja Malaysia, Johor Darul Takzim, Port FC dari Thailand, Lion City Sailors dari Singapura, Jong An Hanoi Vietnam, Zweirieng dari Kamboja, dan satu tim pemenang babak playoff. Grup ini sangat menantang. Selain JDT yang dikenal sangat kuat di kawasan Asia, Persib juga pernah merasakan kekuatan Port FC dan Lion City Sailors. Sementara Borneo FC tergabung di Grup A. Pasukan Pesut Etam akan menantang sang juara bertahan, Buriram United, Ratchaburi FC, Kuching City, Tampines Rovers, dan dua tim lagi dari Vietnam serta pemenang babak playoff. Ajang ini akan mulai bergulir pada September mendatang. Kita menuju ajang bulu tangkis, di mana sebanyak 4 wakil Indonesia berhasil melaju ke semifinal Indonesia Open 2026.
Tuan rumah Indonesia mengirimkan 4 wakilnya ke semifinal Indonesia Open 2026. Dua pasangan ganda putra Indonesia berhasil meraih kemenangan di perempat final. Raymond Indra dan Nicholas Joaquin sukses mengamankan semifinal usai mengandaskan langkah wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi dalam rubber game 16-21, 24-22, dan 21-18. Sementara pasangan Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlavi Isfahani berhasil menekuk pasangan Cina Chen Boyang Liu Yi dalam 2 game langsung dengan skor identik 21-15 dan 21-15. Kemenangan ini membuat Sabar Reza akan menghadapi pasangan sesama Indonesia Raymond Joaquin di partai semifinal. Dengan pertemuan 2 ganda putra Indonesia di semifinal memastikan tempat pasangan ganda putra di partai final. Selain ganda putri Indonesia Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum juga memastikan tiket semifinal usai mengalahkan sesama wakil Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari. Rahel Feby berhasil menang dalam rubber game 8-21, 21-15, dan 21-11. Dan di semifinal, Rahel Feby akan menghadapi wakil Cina Liu Zhengsu dan Tan Ning. Wakil Indonesia terakhir yang melaju ke semifinal Indonesia Open 2026 dari tunggal putra, di mana Jonathan Christie berhasil mengalahkan wakil Jepang Yushi Tanaka dengan 2 game 21-19 dan 24-22. Di semifinal, Jojo akan menantang unggulan Thailand Pakapon Teraratsaku. Turnamen internal bulu tangkis PB Nyemes Angin TV One berlangsung meriah. Turnamen ini menjadi ajang menjalin silaturahmi dan memupuk sportivitas karyawan TV One. PB Nyemes Angin menggelar turnamen badminton internal dalam rangka ulang tahun yang pertama. Lebih dari 100 pemain yang merupakan karyawan TV One turut ambil bagian dalam turnamen yang digelar pada Jumat sore. Para peserta datang dari berbagai divisi dan departemen untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka di atas lapangan. Dalam kesempatan ini, pemimpin redaksi TV One, lalu Mara Satria Wangsa, ikut hadir memberikan semangat bagi para peserta. Turnamen internal ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus menumbuhkan semangat sportivitas di kalangan karyawan TV One. Ulang tahun yang pertama, ya. Jadi ulang tahun yang pertama, makanya kita mengadakan turnamen yang berjudul First Turnamen PB Nyemes Angin, gitu ya. Nah, untuk itu kita selama ini kan latihan di sini hanya untuk fun aja sebenarnya. Tapi karena teman-teman pengen gimana sih rasanya berkompetisi itu, maka kita adakan hari ini pertandingan atau kompetisi. Pada sektor ganda putri, pasangan Putri Windasari, Erika, keluar sebagai juara setelah mengalahkan Rizna Nanda di partai final. Sementara di sektor ganda putra, pasangan Bagus Wicaksono dan Mato berhasil menjadi juara pertama. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.